Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Cemana Caranya, channel tutorial supaya tahu caranya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal online, soal ujian online dengan mudah hanya dengan handphone atau smartphone. Kita langsung saja menuju ke tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman masuk dulu ke aplikasi Play Store. Nah, di aplikasi Play Store ini teman-teman mencari aplikasi yang bernama Forms App. Tekan saja di pencarian, lalu ketik Forms App. Bagi teman-teman yang belum menginstal, silahkan install terlebih dahulu. Setelah instalasi selesai, teman-teman bisa langsung membukanya. Nah, di tampilan pertama, teman-teman akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung saja ke bagian kanan bawah, langsung saja di skip, lalu checklist. Nah, untuk pertama kali login, teman-teman akan diminta untuk memasukkan alamat Google Mail. Jadi, di sini aplikasi ini membutuhkan alamat Gmail. Bagi teman-teman yang belum memiliki alamat Gmail, bisa mengklik video sebelah kanan atas. Di situ sudah saya buat tutorial membuat akun Gmail. Nah, karena di sini saya sudah memiliki 3 akun Gmail, langsung saja saya pilih akun Gmail saja. Oke, langsung saya pilih akun Gmail lalu oke. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman klik tanda back dulu, kembali. Nah, jadi inilah awal tampilan untuk aplikasi Forms App. Kita akan dihadapkan dengan 2 pilihan. Yang pertama Google Forms, yang kedua Survey Herd. Nah, karena di sini judulnya membuat soal online, maka saya sarankan memilih aplikasi atau pilihan yang bernama Google Form yang paling atas. Kenapa tidak yang Survey Herd? Karena Survey Herd ini khusus untuk angket, formulir pendaftaran ataupun survei. Oke, jadi langsung saja kita pilih yang paling atas, Google Form. Oke, ini ada konfirmasi lagi tentang email, kita pilih email yang kita telah buat. Oke. Nah, langsung kita akan ditampilkan dengan seperti ini. Jadi, untuk pertama-tama, teman-teman bisa langsung melihat ke sudut kanan bawah, itu ada tombol tambah. Langsung saja ditekan. Oke, setelah itu teman-teman akan dihadapkan seperti ini ya, templates. Jadi, aplikasi ini, Forms App, sudah menyediakan templates untuk membuat soal. Jadi, teman-teman bisa menggunakan templates ini. Tapi, saya sarankan kita tidak usah membuat soal dengan template sini. Kenapa? Karena kita harus mengeditnya kembali. Jadi saran saya kita langsung pilih yang paling bawah, yaitu create blank form. Nah, ini sudah kita masuk ke bagian pembuatan soal. Jadi pertama-tama yang teman-teman harus lakukan adalah membuat judul soal ujiannya. Langsung bagian atas, di sini kita buat judulnya. Contohnya saya buat judulnya ulangan tengah semester. Nah, di bagian bawahnya ada description. Ini bisa diisi ataupun tidak. Jadi sini coba saya isi dengan bahasa Inggris kelas 7. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke tombol kanan paling bawah, itu ada tombol tambah.
Jadi tombol ini fungsinya untuk membuat soal. Ada yang berupa short answer atau jawaban singkat, long answer, jawaban panjang, multiple choice, pilihan berganda, checkbox, centang kotak, drop down, pilihan menurun, linear scale, skala, multiple choice grid, date, time, dan age section. Oke, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi setelah kita membuat judul ujian, sebaiknya kita membuat subtitlenya atau subjudulnya. Untuk membuat subjudul, kita bisa memilih dengan pilihan add section yang paling bawah. Nah, jadi di sini kita buat title yang baru atau judul yang baru. Kalau di atas tadi itu untuk judul umum, kita buat contohnya yang di sini judulnya data siswa. Oke, karena kita di sini fungsinya untuk meminta data siswa terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa menekan lagi tombol tambah sebelah kanan paling bawah. Nah, di sini kita bisa pilih dengan short answer. Short answer ini artinya jawaban singkat. Jadi ini bisa kita gunakan untuk meminta data siswa yang berhubungan dengan nama. Jadi short answer, contoh kita pilih nama siswa, atau kita buat dengan bahasa Inggris yaitu your name. Oke, nah di bawah ini ada icon, ada lambang tong sampah ya. Jadi fungsi icon ini adalah untuk mendelete, untuk menghapus. Nah, di sampingnya ada tombol required. Required ini artinya jawabannya harus diisi. Jadi kalau kita nyalakan, jadi siswa harus mengisi pertanyaan ini. Kalau kita matikan, siswa bisa tidak mengisi. Jadi kalau required, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, setelah kita membuat data siswa yang berhubungan nama, kita langsung menuju ke bagian kedua. Mungkin bisa kita buat untuk kelas ya. Jadi kalau untuk kelas, kita bisa membuat pilihannya checkbox sama drop down. Jadi bisa kita pilih checkbox dengan drop down. Ini bisa kita pilih antara salah satu. Kalau kita memilih checkbox, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, dan apabila kita memilih drop down, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi teman-teman sudah bisa membedakan kan mana yang checkbox dan mana yang drop down. Jadi saran saya untuk kelas kita lebih efisien bila menggunakan drop down ya. Makanya kita pilih di sini drop down. Nah, di sini langsung kita pilih, kita ketikkan your class. Oke. Setelah itu kita buat pilihan kelasnya. Kita add option, kita buat contohnya 71, lalu 72, lalu 73. Ya, jadi ini bisa teman-teman isi sesuai kelas yang tersedia ya. Jadi di sini saya buat contohnya cuma 3, yaitu 71 sampai 73. Oke, setelah itu bisa kita buat pertanyaan lagi, contohnya tanggal lahir. Nah, kalau untuk tanggal lahir kita bisa pilih yang date ya. Ini date, kita bisa menuliskan tanggal lahir, date of birth.
Oke, jadi nanti di sini siswa akan diarahkan ke tampilan kalender ya untuk membuat tanggal lahirnya. Tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja kita buat masih di bagian data siswa. Contohnya kita buat time ya. Time ini untuk jam. Kalau date untuk tanggal, time untuk jam. Langsung saja kita pilih time. Contohnya kita buat time of birth. Jam lahirnya ya. Mungkin ada yang tahu siswa. Ini contoh saja ya, supaya teman-teman tahu bagaimana penggunaan time dan date di aplikasi Forms app ini. Nah, jika time of birth nanti tampilannya akan seperti ini. Baiklah, jadi kita sudah selesai membuat bagian untuk data siswa. Oke, langsung saja kita membuat bagian untuk soal. Nah, supaya indah, supaya cantik, jadi setiap bagian ini kita buat sectionnya. Jadi seperti yang tadi, pertama ada ulangan tengah semester, itu untuk judul umum. Lalu kita buat sectionnya itu data siswa, bagian pertama. Nah, untuk yang kedua ini langsung kita buat lagi sectionnya. Sectionnya misalnya kita buat answer the question below ya. Answer the questions below. Oke, jadi kita masuk ke section bagian pertanyaan. Oke, jika judulnya sudah selesai, langsung kita klik lagi tanda tambah. Nah, di sini kita bisa mulai membuat soalnya. Contohnya pertama kita buat soal tentang multiple choice ya. Jadi langsung saja kita pilih multiple choice. Di sini contohnya saya buat soalnya Andi bla 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 English today. Oke, ini soalnya Andi bla 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 English today. Jadi di bawahnya langsung ada tersedia pilihan optionnya. Nah, langsung kita add option. Contohnya optionnya kita pilih study, yang B nya kita buat studies. Langsung enter saja. Langsung kita buat pilihan ketiga studying, yang terakhir kita buat contohnya studied. Jadi ini contoh untuk pilihan bergandanya. Oke, langsung saja kita buat contoh misalnya essay. Jadi kalau essay kita buat pilihannya short answer atau long answer. Kalau short answer dia untuk jawaban yang kira-kira 1 kalimat atau 2 kalimat. Jadi bisa kita pilih short answer. Tapi kalau dia misalnya jawabannya berupa paragraf, kita bisa memilih long answer. Oke. Jadi kalau paragraf bisa pilih long answer. Kalau dia short answer, ya singkat. Jadi kita pilih short answer ya. Contohnya kita tulis what is descriptive text. Jadi ini dia contoh pertanyaan essay ya. Kita pilih tadi yang short answer karena jawabannya singkat ya. Mungkin sekitar 1 kalimat atau 2 kalimat. Oke, langsung kita buat pertanyaan baru dengan menekan tombol tambah ya, sebelah kanan bawah tadi kita pilih yang long answer. Jadi long answer ini untuk pertanyaan yang panjang ya, untuk jawaban pertanyaan yang panjang. Contohnya please make one descriptive text. Jadi ini contoh pertanyaan dari long answer. Oke, mungkin kita bisa buat contoh multiple choice grid. Multiple choice grid ini jadi dia pertanyaan untuk mencocokkan, menjodohkan ya antara kolom dan baris. Jadi nanti contohnya akan seperti ini.
Nah, misalnya kita buat coba pertanyaannya, instruksinya please match the words below. Jadi kita suruh siswa untuk mencocokkan kata-kata di bawah ini. Jadi misalnya kita buat row yang pertama ya, chair. Yang kedua misalnya study. Baru kita buat kolomnya misalnya noun. Berikutnya kita buat contohnya misalnya verb. Jadi di sini siswa kita suruh untuk mencocokkan chair dan study ini masuk noun ataukah verb. Itu masuknya ya, multiple choice script. Nah, setelah ini kita buat contoh misalnya soal tentang linear scale. Jadi linear scale ini seperti skala. Jadi contohnya seperti ini. Jadi contohnya kita buat soalnya how would you rate, misalnya kita buat your English skill ya, how would you rate your English. Nah ini dia, ini saya buat contoh pertanyaannya. Jadi ini rating ya, skala. Contohnya kita buat 0 sampai 10. Jadi di sini kita minta siswa untuk mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya antara 0 sampai 10. Jadi itu masuknya dia tadi rating atau scale ya, linear scale. Oke, jadi kalau sudah selesai kita membuat soalnya, kita masuk ke bagian penutup. Nah, jangan lupa membuat sectionnya ya. Setiap penutup itu, setiap bagian itu harus dibuat sectionnya. Jadi langsung tombol tanda tambah, langsung pilih add section. Nah di add section ini kita misalnya buat peringatan, misalnya periksa kembali jawaban kamu. Oke. Ini adalah untuk peringatan, jadi ini penutup. Jadi setelah ini kita langsung menuju tombol submit. Nah ini tombol submit ya. Jadi ketika kita menekan tombol submit nanti akan dihadapkan dengan pilihan seperti ini. Jadi ada 4. Yang pertama ada collect email address. Jadi di sini fungsinya teman-teman memerlukan alamat email untuk yang siswanya. Jadi di sini artinya untuk menjawab soal ini siswa harus memasukkan alamat email. Jadi saya rasa ini tidak perlu kita checklist ya. Yang kedua ini limit to one response. Artinya kita batasi ke 1 respons saja. Artinya jika siswa sudah menjawab, dia tidak akan bisa menjawab lagi. Ini maksudnya pertanyaan yang kedua ini. Jadi ini perlu kita checklist. Jadi supaya siswa tidak menjawab berulang kali. Nah, yang ketiga ini, jadi di sini artinya siswa ini bisa mengedit jawabannya setelah mengirim. Kalau kita centang, artinya dia bisa mengedit lagi jawabannya. Jadi saya rasa ini tidak perlu kita centang. Nah, yang keempat ini siswa bisa melihat ringkasan pertanyaannya. Jadi saya rasa ini juga tidak perlu ya. Jadi hanya perlu kita centang 1 saja. Nah, jika selesai langsung kita tekan tombol submit. Nah, ini iklan, langsung kita close saja. Submit. Kita tutup. Nah, setelah itu jadi akan ditampilkan sebuah link. Jadi link inilah yang akan kita bagikan kepada siswa supaya siswa bisa menjawab soal ini. Nah, langsung saja kita copy link, lalu tinggal kita bagikan ke grup WhatsApp ya. Contohnya seperti itu. Oke, jadi hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi demikianlah tutorial dari saya, semoga ini bermanfaat.
Jika Anda suka, silahkan subscribe, like, dan share untuk membangun channel ini lebih lanjut. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.